Ya, ya memang agak sulit. Jadi kalau tadi dilihat angkanya di bulan November, Desember sudah mencapai 50.000 lebih ya. Nah ini yang saya bilang tadi terseok-seok ya mungkin naik sedikit kita harapkan ya. Sedikit-sedikit mungkin setiap bulan bisa naik 5%, 10%, ya kan. Dibandingkan kalau kita diberikan satu insentif, mungkin kenaikannya bisa 10, 20, 20%, 30% gitu, ya kan. Nah, kami tentunya ya kembali saya katakan bertahan hidup dalam catatan adalah memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Ya kan, itu yang dilakukan. Pameran-pameran pun kita tidak bisa melakukan karena pandemi ini masih terus ada dan kita juga harus menjaga protokol kesehatan sehingga tidak mungkin ada pameran mobil di awal-awal tahun 2021 ini. Jadi tentunya para pabrikan-pabrikan atau merek-merek ini akan mengatur strateginya, apakah akan meluncurkan produk baru, ataukah memberikan potongan harga, atau apapun namanya, supaya tadi yang dikatakan bertahan hidup lah sampai dengan situasi akan kembali normal. Dari segi keuangan, dari segi financing, ini tidak ada masalah. Karena BI repo rate sekarang ini kan rendah 3,75%. Sehingga suku bunga perbankan yang dikenakan untuk pembelian kendaraan bermotor itu juga rendah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya kan? Begitu juga likuiditas dari perbankan atau leasing, perusahaan leasing juga tidak ada masalah. Nah, tinggal sekarang tadi pertumbuhan ekonomi supaya bisa digulirkan, lalu pembangunan infrastruktur juga mungkin bisa kembali katakanlah dipacu. Di lain sisi pariwisata, karena tahun lalu juga terjadi penurunan yang sangat hebat di penjualan kendaraan niaga, baik itu truk maupun bus. Karena bus-bus tidak dibeli tahun lalu, karena apa? Karena pariwisata totally stop. Ya, tidak ada turis-turis yang datang dan lain sebagainya. Di lain sisi truk-truk juga banyak juga orang menunda pembelian tahun lalu dikarenakan proyek-proyek baik itu pemerintah maupun swasta terjadi juga pelambatan daripada proyek-proyek tersebut. Ya, diharapkan tahun ini kalau sudah bisa bergulir kembali, nah ini akan menjadi juga katakanlah pemicu daripada kenaikan angka-angka penjualan di kendaraan niaga. Oke, Pak Jongki, kalau kita lihat secara global kan untuk Honda dan juga Nissan ini melakukan atau memangkas begitu untuk produksi mobilnya di tahun 2021. Targetnya adalah 100.000 kendaraan, untuk memangkas target penjualannya 100.000 kendaraan untuk Honda atau 2,2% menjadi 4,5 juta unit. Kalau Nissan itu memangkasnya adalah 150.000 unit kendaraan atau 3,6% menjadi 4.015 unit. Alasannya adalah karena komponen atau kekurangan komponen. Berarti ini bisa dikatakan ada hubungannya juga terhadap industri turunan atau pendukung dari industri kendaraan bermotor yang memang juga mengalami kesulitan di tahun 2021 dan 2020 kemarin, Pak. Ya betul. Jadi mereka juga katakanlah tadi mengurangi produksinya dikarenakan dari segi supply tadi komponen dikatakan, ya kan. Nah komponen pun demikian, jadi juga sangat berhati-hati mereka, ya kan, untuk katakanlah hanya membuat sesuai dengan kebutuhan. Nah inilah jadi semua dari segi komponen kan ini kan mata rantai daripada industri otomotif. Jadi kalau komponen ini supplier ini menurunkan produksinya dikarenakan permintaan daripada industri otomotifnya juga turun. Industri otomotif kenapa turun? Karena juga marketnya atau pasarnya sendiri secara global juga tidak baik gitu. Ada penurunan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.